Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita lanjutkan pada masalah az-zikir wa du'a. Bab yang membahas tentang zikir dan doa. Tentang masalah ini, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Maknanya hadis ini adalah hadisul qudsi. Ana ma'abdi. Allah berfirman, aku, kata Allah ya, aku selalu bersama hambaku. Ada kabar gembira pada awal hadis ini bahwa Allah akan selalu bersama menyertai hambanya. Dan untuk mendapatkan hal itu, Rasulullah mengatakan bahwa Allah berfirman, ma dzakaroni, selama hamba itu berzikir kepadaku, wa taharrakat bi syafatahu, dan bibirnya bergerak karena aku. Jadi berzikir artinya bibirnya bergerak karena zikrullah. Masyarakat muslimin, maka hadis ini dengan sangat jelas memberitahukan bahwa seorang akan selalu bersama Allah, atau Allah akan selalu bersama hambanya selama hamba itu masih berzikir. Selama hamba itu menggerakkan bibirnya karena berzikir kepada Allah. Maka berulang-ulang telah kita sampaikan, ketika kita ini diam, tidak ada aktivitas, atau mungkin kita tidak sedang disibukkan di sesuatu, berzikirlah. Karena zikir ini adalah ibadah yang paling mudah. Kemudian yang kedua, bahwa zikrullah di dalam hadis ini itu dengan taharrakat bi syafatahu. Allah mengatakan orang berzikir itu dengan menggerakkan bibirnya, artinya zikrullah itu dengan mengucapkan. Jadi bukan berzikir di dalam hati saja, tetapi seorang disebut berzikir yaitu ketika dia menggerakkan bibirnya menyebut nama Allah. Karena kalau kita lihat misalnya dalam sholat itu ya, ada zikir dalam sholat. Maka bukan dengan diam dan bukan di batin, tapi diucapkan. Jadi kalau zikir itu hanya cukup dengan hati, maka tahiyat misalnya ya diam aja, yang penting hati berzikir. Tapi memang harus diucapkan. Zikrullah di sini adalah dengan menggerakkan bibir, menyebut nama Allah. Akan ada nanti beberapa kalimat yang dianjurkan untuk kita baca atau kita sebut dalam zikir kita. Kemudian dalam hadis riwayat Tabrani dari Muadz bin Jabal, Rasulullah mengatakan, ma'amila ibnu Adam amalan anjalahu min azabillahi min dzikrillah. Tidak ada amalan seseorang dari anak Adam yang lebih bisa menyelamatkan dia dari siksa. Jadi ada amalan yang paling menyelamatkan seseorang dari siksa Allah. Apa itu? Zikrullah. Jadi amalan yang paling bisa membuat seseorang selamat dari Allah adalah zikir.
Rasulullah mengatakan amila ibnu Adam amalan, tidak ada amal yang dilakukan oleh seseorang hamba Ibnu Adam anjalau bin azabillah yang lebih bisa menyelamatkan dia dari datang insya Allah min zikrillah, dari zikrullah. Jadi zikrullah itulah amal yang paling bisa menyelamatkan seorang hamba dari siksa Allah. Dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fi. Tidaklah ada suatu kaum yang mereka berada dalam satu majlis. Lalu di majlis itu mereka berzikir kepada Allah, illa haffathumul malaikatu wa wasyatumur rahmatu wa dzakarallahu fi man iddah. Melainkan para malaikat pun merendahkan sayapnya atau mereka menghormati orang-orang yang berada di tempat itu, dan orang-orang yang berada di majlis itu akan diliputi dengan rahmat Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut mereka di hadapan makhluk hamba-hamba yang ada di depannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makna bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya fi man indah, jadi di singgasananya, di tempat yang tertinggi, di sana ada Allah, para malaikat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan orang-orang yang berzikir ini di hadapan para malaikatnya. Ini keutamaan zikrullah. Dan dalam zikir itu, seandainya ada dalam satu majlis zikir, maka Rasulullah mengatakan, maka ada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu 'alan nabi. Tidaklah suatu kaum mereka duduk, lalu di tempat itu mereka tidak berzikir. Jadi duduk tapi tidak ada zikrullah. Walam yusallu 'alan nabi, dan juga tidak ada kalimat sholawat pada Nabi. Jadi orang duduk-duduk dalam satu majlis, entah acara apa atau ngobrol-ngobrol apa, lalu di tempat itu tidak ada zikrullah dan tidak ada sholawat pada Nabi, illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah, malaikat semua itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Maka di antara hadis itu juga menyebutkan bahwa berbanyaklah zikir, dan termasuk yang kita berbanyak adalah as-sholawat ala nabi, bersolawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kemudian ada banyak sholawat, ya. Ada sholawat an-nariyah, ada sholawat Jibril, ada sholawat tibbil qulub yang sekarang sering kita dengar. Maka kita kembali pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, bagaimana aku bersolawat kepadamu? Beliau mengatakan, katakanlah Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dilanjutkan dengan namanya salawat Ibrahimiyah, karena di dalamnya menyebut nama Ibrahim, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad sampai innaka hamidum majid. Jadi kalimat sholawat yang diajarkan Nabi adalah sholawat yang biasanya kita baca di dalam sholat. Adapun di sana ada sholawat apa tadi? Tibbi, sholawat nariyah, sholawat Jibril, ada macam-macam. Ya, kita bukan kemudian merendahkan atau mengejek orang-orang yang menggunakan itu, tetapi kita dalam tarjih Muhammadiyah itu ketika ditanya tentang sholawat yang diucapkan apa, ya ikut saja apa yang pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sholawat atau sholawat Ibrahimiyah,
Salawat yang kemudian di dalamnya juga menyebutkan Allah kama shallaita ala Ibrahim. B. Perbanyaklah membaca salawat termasuk malam Jumat. Ya, sunnahnya ada yang baca surah Al-Kahfi, berzikir dan memperbanyak as-salah ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian pada hadis berikutnya adalah tentang beberapa kalimat ya yang disarankan untuk kita baca sebagai zikir. Yang pertama adalah hadis dari Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man qala ya barang siapa yang mengucapkan dia berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khairu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi zikirnya dengan mengucapkan kalimat ini dan membacanya asyra marrat. Dia membaca 10 kali. Kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismaili. Maka dia dengan membaca itu 10 kali seakan-akan atau sama dengan telah membebaskan 4 jiwa dari keturunan Nabiullah Ismail. Membebaskan jiwa, membebaskan budak itu sangat besar nilainya, sangat besar pahalanya. Pada masa Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menganjurkan membebaskan budak. Dan dalam beberapa hukum, ada kesalahan-kesalahan atau satu perbuatan yang untuk menebus kesalahan itu dengan membebaskan budak. Dan di sini disebutkan, ini bukan orang biasa yang dibebaskan, tapi keturunan dari manusia luar biasa. Yaitu keturunan dari Ismail. Itu kelebihannya. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hitungan angka. Karena banyak kan, ada 10 kali, ada 100 kali. Ada setelah sholat tasbih 33 kali, tahmid juga begitu. Ketika kita mendapati memang Rasulullah menyebutkan bilangan tertentu, maka ya kita mengikuti seperti apa yang beliau katakan sekian kali. Artinya, yang menetapkan hitungan itu bukan kita, Rasulullah yang mengatakan begitu. Yang kurang tepat adalah ketika kita sendiri yang membuat hitungan. Harus sekian kali. Misalnya, karena kita kembali pada firman Allah, pada dasarnya zikir itu adalah dzikran katsira. Allah tidak membatasi. Berzikirlah kepada Allah dengan dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Berapa? Ya sudah, yang penting banyak. Tidak ada angka, tidak ada batasan, bilangan atau jumlah. Tetapi kalau Rasulullah kemudian mengatakan sekian kali, ya memang Rasulullah yang menetapkan atau mencontohkan dengan jumlah itu. Selama jumlah-jumlah tertentu itu kita ikuti karena Nabi mengatakan begitu, silakan. Tetapi kalau kita sendiri yang membuat aturan, itu yang harus hati-hati. Jadi karena mungkin ada yang baca ini, kalimat ini harus 1000 kali. Diatur lagi 1000 kali harus malam Jumat. Jumatnya harus Jumat. Oh, tambahin lagi. Sudah hitungannya dibuat, waktunya dibuat. Sudah malam Jumat, Jumatnya ditentukan lagi. Jumat manis misalnya atau Jumat Kliwon. Jamnya ditentukan lagi. Harus setelah jam 12. Nah, ini berapa tambahan nih? Padahal intinya kalau Rasulullah menetapkan jumlah ya ikuti saja. Tapi kalau tidak, fadhkurullah dzikran katsira, berzikirlah wallah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Terserah. Tidak dipaksa harus sekian kali. Ada satu kelompok zikir yang
mengucapkan la ilaha illallah itu harus sampai ada yang pingsan. Terus harus tidak pakai lampu, harus gelap misalnya. Jadi ini aturan-aturan yang dibuat. Padahal kalau kita baca hadis tadi yang pertama di awal tadi, bahwa amalan yang paling utama adalah zikir, maka zikir sebenarnya bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, kecuali di tempat terlarang seperti di WC tidak boleh berzikir. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah. Dan kemudian juga ada Rasulullah menyebutkan man qala, ya, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Pendek ya. Subhanallah wa bihamdi. Berapa kali? Mi'ata marrah. 100 kali. Tapi kan pendek. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali ya. Maka khuttab anhu khotoyahu, dihapuskan darinya kesalahan-kesalahannya. Wa in kanat misla zabadil bahar, meskipun kesalahan-kesalahannya sebanyak buih-buih yang ada di lautan. Betapa maha pengampunnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa orang yang mensucikan Allah dengan mengucapkan kalimat tasbih subhanallah wa bihamdi dan diucapkannya 100 kali, maka dihapuskan kesalahan-kesalahannya, meskipun kesalahan itu sebanyak buih-buih yang ada di lautan. Ikhwan masyarakat muslimin rahimakumullah, sekedar menambahkan saja atau mengulang bahwa yang dimaksud kesalahan-kesalahan yang dihapus di sini adalah kesalahan atau ma'asi as-sayyi'at atau dosa-dosa kecil. Kalau kabair, kalau dosa-dosa besar, ya dia dihapus dengan at-taubah, dengan bertaubah. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, ini juga zikir yang lain yang diajarkan. Laqad qultu ba'daka arba'a kalimat law wuzinta bima qulti mundul yauma lawazanakhun. Ini riwayat dari Juwairiyah bintil Haris yang pernah kita bahas masalah ini, bahwa dia ini setelah subuh kemudian berzikir dalam masa yang panjang sampai kemudian Nabi datang dan wanita ini masih tetap berzikir. Maka Rasulullah mengatakan, aku beritahu kamu kalimat-kalimat, di sini disebutkan 4 kalimat, yang kalau kau baca 4 kalimat ini, maka itu lebih bernilai daripada zikirku yang dari pagi tadi. Jadi ketika Rasulullah SAW melihat Juwairiyah dalam keadaan berzikir, beliau kemudian keluar pada suatu pagi, lalu beliau kembali lagi dan Juwairiyah masih berzikir. Berarti zikirnya sangat lama, sangat panjang. Tapi Nabi mengatakan ada 4 kalimat yang kalau kau baca, kemudian 4 kalimat ditimbang di satu sisi, zikir kamu yang dari pagi sampai sekarang ditimbang sisi lain, maka 4 kalimat lebih berat dalam timbangannya. Beliau mengatakan, apa itu? Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa bidada kalimati. Jadi ini 4 kalimat yang diajarkan. Maha suci Allah dengan memujinya, pujian dan tasbih sebanyak makhluknya, dengan keridhaannya seberat timbangan arasnya, dan sebanyak bilangan kalimatnya. Jadi masyarakat muslimin, kita mengucapkan itu berarti sudah banyak. Jadi kalau misalnya orang yang bertasbih subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 3 kali. Tapi kalau kalimat ini kan mengumpulkan menjadi satu. Maha suci Allah sebanyak makhluknya. Di atas tidak menghitung, tapi dia sudah menyebutkan makhluk yang banyak
Sehingga seakan-akan dia bertasbih sebanyak itu. Al-hadis akhrajahu Muslim. Dalam riwayat lain al-baqiyatus shalihat adalah la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, dan la haula wa la quwwata illa billah. Ada 5 disebutkan di sini. Dalam riwayat lain disebutkan 4. Ya. Ahabbul kalami ilallahi arba. Ya, 4 kalimatnya yang paling disukai oleh Allah adalah dan la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak masalah kamu mulai 4 kalimat itu dari mana. Apa 4 kalimat itu? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu akbar. Rasulullah mengatakan, tidak masalah kamu mau mulainya dari mana. Maksudnya, kita bisa dari subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar, atau subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, atau la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Jadi tidak harus berurutan. Yang penting 4 ini adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentang hauqalah tadi di hadis ini kan menyebutkan 4. Hadis sebelumnya menyebutkan 4 tambah 1 jadi 5, yaitu tambah la haula wala quwwata illa billah. Tentang hauqalah ini, tentang kalimat la haula wala quwwata illa billah, diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa qala li Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya Abdullah bin Qais, wa Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah aku tunjukkan kepadamu perbendaharaan di antara perbendaharaan surga? Apa kata beliau? La haula wala quwwata illa billah. Dalam riwayat lain ada al-wasaya sab'. Rasulullah mewasiatkan 7 wasiat. Berkata benar meskipun pahit, tidak takut menegakkan agama Allah meskipun dicaci banyak orang, mencintai orang-orang miskin dan mendekati mereka. Dan di antara 7 pesan itu, an uksira qawli la hawla wa la quwwata illa billah. Rasulullah berwasiat kepadaku agar aku memperbanyak ucapan la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk mendapatkan kebaikan, tidak ada kekuatan untuk menolak keburukan illa billah, kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Nasai dengan tambahan wala malja'a minallah illa ilaihi. Dan doa itu ad-du'a'u huwal ibadah. Inna ad-du'a'a huwal ibadah. Jadi doa itu ya ibadah. Kalau riwayat dari At-Tirmidzi dengan kalimat ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Inti ya, mukh itu. Doa itu adalah inti dari ibadah. Tetapi hadis yang diriwayatkan oleh Arba'ah menyebutkan bukan doa itu inti ibadah. Doa itu sendiri sudah ibadah. Maka orang berdoa kepada Allah, dia beribadah. Allah memerintahkan ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku. Ketika ditanya tentang Allah itu jauh atau dekat, Rasulullah kemudian membacakan firman Allah, Ifa inni qarib, katakanlah aku Allah qarib. Lalu apa kata Allah? Hendaklah falyastajibu li wal yu'minu bi. Mereka hendaklah meminta kepadaku. Dan dalam Al-Quran banyak perintah untuk berdoa. Dalam hadis banyak perintah untuk berdoa. Kenapa? Ya karena memang kita butuh bantuan Allah, di samping doa itu sudah ibadah.
Seseorang yang berdoa itu dia tidak ada ruginya sama sekali. Kalaulah seseorang berdoa kemudian dia tidak mendapatkan apa yang diminta, dia sudah dapat pahala karena dia berdoa, karena dia beribadah. Apalagi dijamin bahwa setiap doa itu pasti dikabulkan meskipun bentuk pengkabulannya berbeda-beda. Tapi doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam riwayat yang disahihkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi, laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di hadapan Allah melebihi doa. Jadi ketika seorang berdoa kepada Allah berarti dia menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ketika dia berzikir. Ikhwan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa sebab doa itu diijabahi. Di antaranya adalah hadis dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u bainal adzani wal iqamah la yuraddu." Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamat. Itu doa yang tidak ditolak. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kan pemberitahuan yang berharga. Ketika kita mikir bagaimana ya doa supaya terima gimana, Rasulullah ngasih tahu di antara doa yang tidak ditolak adalah doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah. Berdoalah di situ. Itu waktu yang mustajab. Pernah ada yang tanya antara azan dan iqamah itu lebih baik diam berdoa atau sholat sunnah. Kelebihannya orang kalau sholat sunnah dia bisa berdoa dalam sholatnya. Di dalam sholat itu ada waktu-waktu mustajab yang diperintahkan berdoa seperti ketika sujud atau sebelum salam. Kalau orang sholat sunnah antara azan dan iqamah, maka dia mendapatkan 3 kali kekuatan doa. Dibaca ketika sujud atau dibaca sebelum salam, plus dibaca sebelum antara adzan dan iqamah. Jadi ada 3. Ya, bukan berarti kemudian ya sudah berdoa saja tidak masalah. Tapi kalau ditanya apa kita sholat, apa kita duduk, ya kalau mau sholat sunnah karena di dalam sholat sunnah itu ada waktu untuk berdoa. Ada qobliyahnya ya, misalnya qobliyah atau tahiyatul masjid. Hanya di sini disebutkan bahwa di antara waktu yang doa tidak ditolak adalah antara al-adzan dan al-iqamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis dari Salman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum karim." Sesungguhnya Tuhanmu Allah Maha Mulia. Yastahyi min abdi idza rafa'a ilayya yadayhi ay yaruddahuma sifra. Allah malu. Jadi Allah memiliki sifat malu. Cuma kita tidak menjabarkan seperti apa. Rasulullah memberitahukan bahwa Allah malu jika ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya, lalu tangan ini kembali tanpa hasil apapun. Jadi kalau ada orang mengangkat kedua tangannya, maka tangan ini pasti kembali dan mendapatkan sesuatu. Artinya ketika seorang berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangannya, kedua tangannya, maka Allah tidak membiarkan tangan itu
kembali tanpa ada hasilnya. Dan tentang mengangkat dua tangan dalam berdoa ini pernah kita bahas ya, karena pernah ada pertanyaan bagaimana dengan setelah sholat. Karena memang tidak ada riwayat Nabi SAW setelah sholat fardu kemudian berdoa mengangkat tangan. Yang ada Rasulullah setelah sholat fardu beliau berzikir, setelah zikir sudah selesai. Ya, selesai gitu aja. Rasulullah ini sholatnya panjang dan zikirnya tidak terlalu panjang. Beliau berzikir, baca astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, kemudian bertasbih 33 dan seterusnya. Selesai dan kemudian beliau tinggalkan tempat sholatnya. Jadi tidak ada riwayat kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan berdoa, tidak ada. Ya pernah kita bahas masalah ini. Apakah kemudian seseorang tidak boleh setelah itu mengangkat kedua tangannya? Ya tidak masalah, dia berdoa setelah zikir. Jadi setelah zikir kemudian berdoa, atau kalau mau tidak setelah itu ya sholat sunnah saja dulu. Setelah sholat sunnah kemudian mengangkat tangan untuk berdoa. Karena setelah sholat fardu memang tidak ada riwayat ya Nabi mengangkat tangan ya setelah sholat fardu untuk berdoa. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi ulama membahas bukan berarti kemudian tidak boleh kalau begitu. Karena orang ini selesai sholat berzikir kemudian mengangkat dua tangannya, dan mengangkat dua tangan ini termasuk salah satu cara untuk mendapatkan ijabah. Tapi tadi kalau misalnya ragu ya sholat sunnah saja dulu. Ya habis sholat sunnah kemudian berdoa, mengangkat kedua tangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya tentang sholawat yang tadi sudah kita bahas, di antaranya hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati, orang yang paling mulia, orang yang paling dekat dengan aku, kata Nabi, nanti di hari kiamat adalah aktsarum alayya sholatan, orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Nah, banyak-banyaklah bersolawat Nabi. Karena orang yang semakin banyak sholawatnya, maka semakin banyak peluang dia untuk dekat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anjuran untuk memperbanyak sholat atau sholawat. Jadi gerakan-gerakan sholawat itu bukan gerakan yang salah. Hanya memang ada perbedaan tentang tata cara. Nah, kita biasa bersolawat sendiri-sendiri. Karena mengatakan orang Muhammadiyah itu kalau habis sholat tidak zikir, tidak suka bersolawat. Ya, kita juga berzikir. Kita bersolawat tetapi tidak melakukannya secara berjamaah. Jadi jangan banyak kegiatan, banyak sholawat itu salah. Tidak begitu. Memang diperintahkan untuk banyak bersolawat karena orang yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang paling banyak sholawat kepada beliau. Dan kemudian diajarkan kepada kita dalam hadis riwayat Ibnu Majah tentang sayyidul istighfar. Tuannya, penghulunya, atau istighfar yang terbaik lah gitu ya. Apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana nantika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar, saya kira kita sudah tahu semua bahwa di sini pengakuan isinya. Engkau adalah Tuhanku, Engkau yang menciptakanku, aku adalah hambamu. Sampai pada pernyataan, aku berlindung kepadamu dari segala keburukan yang aku perbuat. Sampai pada akhir, faghfirli, maka ampunilah aku,
fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan kalimat-kalimat dalam doa ini hina yumsiya wa yusbih, baik ketika pagi dan ketika sore. Jadi ada doa yang tidak ditinggalkan Nabi setiap pagi dan sore. Apa? Allahumma inni as'alukal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa maliya. Allahumma astur awrati wa amin rawati wahfidni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika bi'adzabika an bi'azamatika an ughtala min tahti. Ini doa termasuk doa yang ada dalam urutan zikir pagi dan sore. Ya. Apa itu? Allahumma inni as'alukal afiyah, ya Allah aku minta kepadamu afiat, keselamatan. Dalam hal apa? Fi dini, dalam agamaku, wa dunyaya, urusan duniaku, wa ahli, urusan keluargaku, wa mali, dan keselamat pun pula dalam hartaku. Allahumma astur aurati, ya Allah tutupilah auratku. Wa amin rawati, dan berilah rasa aman pada hatiku. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sampai pada kalimat ini ada satu yang sangat berharga untuk kita minta, di antaranya bahwa amin rawati. Jadikanlah hatiku hati yang aman, yang tentram, yang damai, yang sejuk. Di kajian malam Kamis saya menyampaikan tentang alam nashrah laka sadrak. Di antara makna dalam ayat itu adalah bahwa yang namanya ketenangan hati itu hanya Allah yang bisa membuatnya. Kita tidak bisa. Kita hanya berusaha. Kalau kita bisa begini, hati kita akan tenang. Ada orang mengatakan kalau saya sudah punya uang, hatiku bisa tenang. Tapi apa betul-betul tenang ketika sudah punya uang? Belum tentu juga. Orang mengatakan aku harus bisa pilih, hatiku tenang. Apakah betul-betul bisa tenang? Belum tentu. Karena yang bisa memasukkan ketenangan dalam hati itu hanya Allah saja. Kita mencari sebab datangnya ketenangan. Tapi Allah, hanya Allah saja yang bisa membuat hati tenang. Sehingga Rasulullah berdoa, ya Allah tenangkanlah hatiku. Nabi siapa? Nabi Musa ketika mau berhadapan dengan Fir'aun, apa doanya? Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan dada. Kata Allah yang bisa membuat itu. Maka di sini ada permohonan di samping ya Allah tutupilah auratku, juga apa? Dan berikan rasa aman dalam hatiku. Kemudian ya Allah jagalah aku dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri, juga dari atasku. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan tipu daya dari bawahku. Ada beberapa bahaya yang bisa saja menimpa setiap orang. Baik bahaya itu datang dari belakang, depan, kanan, kiri, atau dari bawah. Maka Rasulullah mengajarkan agar kita minta perlindungan kepada Allah dari minta penjagaan ya, agar Allah menjaga kita dari segala arah. Kalau Allah yang menjaga kita, aman lah kita ya. Kemudian kita lanjutkan pada hadis untuk menutup. Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fuj'ati nikmatika wa jami'i sakhatika. Akhrajahu Muslim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat. Hati-hati. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita, bisa saja kalau Allah menghendaki nikmat itu dicabut, langsung hilang. Entah dengan sebab apa. Maka Rasulullah berdoa, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat yang kau berikan
Dan aku berlindung kepadamu dari musibah yang datang mendadak. Nikmah dengan qaf ya. Nikmah. Nikmah itu lawan kata dari ni'mah. Ni'mah dengan ain, nikmah dengan qaf. Nikmah itu lawan dari ni'mah. Jadi aku berlindung kepadamu dari datangnya nikmah yang datang tiba-tiba, mendadak. Karena kalau datang mendadak, biasanya kalau disebut musibah atau disebut itu satu bencana, itu ya datangnya mendadak. Al-Quran menyebutkan ada beberapa waktu yang pada masa sebelum kita itu, di waktu-waktu itulah datangnya bencana itu. Apa? Kaumnya Nabi Lut itu dihancurkan waktunya kapan? As-subhu. Kemudian juga Allah mengingatkan tentang bayatan, datangnya bencana malam hari ketika manusia sedang tidur. Yang ketiga, duha. Bencana yang datang waktu duha ketika sedang bersenang-senang. 3 waktu inilah yang menimpa orang-orang sebelum kita. Malam, subuh, atau duha. Dan memang ini yang sering terjadi. Musibah-musibah itu. Malam hari, Bantul itu subuh dulu. Tsunami Aceh itu duha. Ketika matahari sudah agak tinggi. Maka kita berlindung jangan sampai tertimpa nikmah yang mendadak. Wa jami'i sakatika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala murkamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini bab tentang az-zikir dan ad-doa, dan masih ada beberapa hadis yang kita akan baca insyaallah. Hadis-hadis menutup tentang zikir dan doa ini pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.